bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan. Di situ orang banyak datang mengerumuni Dia, dan seperti biasa Yesus mengajar mereka. Maka datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Apa perintah Musa kepadamu?" Mereka menjawab, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah untukmu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka pria dan wanita. Karena itu pria meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya lalu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia." Setelah mereka tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan wanita lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya, lalu kawin dengan pria yang lain, ia berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudaraku yang terkasih, ada seorang pemuda yang sibuk mempersiapkan pernikahan. Dia meminta bantuan ayahnya untuk dapat mengundang teman-temannya. "Tolong ayah, bantu saya untuk mengundang mereka semua." Kemudian ayah itu menyanggupi untuk membantu mengundang teman-temannya. Pada hari H, si pemuda tadi malah justru terlihat panik menghampiri ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah semua teman-temanku itu sudah diundang? Kok yang datang hanya 5 orang? Padahal dalam daftar teman saya itu ada 50 orang." Sang ayah mengatakan, "Saya sudah berusaha mengundang sahabat-sahabatmu itu. Tetapi ketika saya mengundang mereka, saya mengatakan bahwa kamu sedang ada dalam problem yang sangat berat dan membutuhkan kehadiran serta bantuan mereka. Ayah memberi pesan agar siapa yang dapat membantumu, silahkan datang pada hari yang ditentukan itu." Lalu si pemuda tadi mengatakan, "Pantas yang datang hanya 5 orang saja." Ayahnya pun juga mengatakan demikian. "Tenanglah nak, 5 orang yang datang ini adalah sahabat sejatimu, sedangkan yang tidak datang hanya teman palsu yang tidak peduli terhadap keberadaanmu. Mungkin teman-temanmu banyak, tetapi sahabat sejati adalah mereka yang siap membantumu di saat kamu terpuruk, di saat kamu terjatuh. Bukan orang-orang yang hanya ingin bersenang-senang di saat kamu mengalami keberhasilan dan menghilang di saat kamu membutuhkan bantuan." Saudari dan saudaraku yang terkasih, peristiwa yang sama yang ditegaskan dalam bacaan pertama, bahwa sahabat yang setia, kalau zaman sekarang mungkin disebut sebagai bestie, tetapi juga tidak terlalu akrab-akrab amat sebenarnya. Kadang the best, kadang membuat sakit hati, itulah bestie. Ini sebenarnya juga bisa menjadi obat kehidupan. Maka dasar dari sebuah persahabatan adalah sikap takwa, yaitu memampukan setiap masing-masing sahabat dapat memelihara persahabatan dengan lurus hati. Ada saling atau imbal balik tanpa harus dikatakan adanya sebuah pamrih.
Maka sebagai relasi persahabatan, sejatinya ada saling butuh dan juga saling bisa memahami dan melengkapi. Demikian juga yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini. Yesus menantang para pendengarnya, menegaskan bahwa kesetiaan akan pilihan dan panggilan hidup masing-masing harus tampak dalam relasi satu dengan yang lain. Ketegasan dan perintah untuk setia ini tentu muncul akibat kecenderungan manusia yang selalu berusaha memberontak terhadap Allah. Orang-orang Farisi itu lebih senang untuk melestarikan pola pikir mereka, tindakan maupun adat istiadat yang mereka pelihara, tetapi justru kadang kerap merendahkan orang lain, termasuk di dalam hal ini adalah kaum perempuan. Tetapi Yesus mau menekankan soal kesetiaan dalam sebuah relasi perkawinan. Itulah yang menjadi cita-cita sejak awal Allah menciptakan manusia tentang kesatuan hidup mereka. Maka marilah saudari dan saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan agar kita pun dapat hadir sebagai sahabat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mampu untuk belajar setia dalam aneka macam situasi hidup yang kadang mudah berubah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.